Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofia Tona Jamburi dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Brawijaya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang proses terjadinya El Nino dan La Nina. El Nino di Indonesia sering kali dikaitkan dengan kondisi kekeringan, rendahnya curah hujan, dan gagal panen yang menyebabkan bencana kelaparan. Tentu, kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Namun, adanya fenomena El Nino tidak selalu merugikan. Terdapat keuntungan lain yang dapat dimanfaatkan, khususnya bagi sektor perikanan yang juga menjadi salah satu penopang perekonomian rakyat. Selain itu, ada pula fenomena La Nina yang akan menyebabkan intensitas hujan di suatu daerah lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai paparan El Nino dan La Nina. Pengertian El Nino dan La Nina. El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Dampaknya beragam dan sangat luas. Misalnya ketika terjadi El Nino, maka kawasan Amerika Latin akan mengalami peningkatan curah hujan yang tinggi. Sedangkan kondisi terbalik terjadi di wilayah Indonesia, di mana akan terjadi kondisi kering atau kemarau dan berkurangnya curah hujan secara drastis. La Nina adalah kondisi yang berlawanan dengan El Nino, yaitu fenomena turunnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik dan suhunya lebih rendah dibandingkan kawasan sekitarnya. Terjadinya La Nina menyebabkan dampak yang juga berlawanan dengan dampak El Nino, yaitu wilayah Indonesia akan mengalami intensitas hujan yang lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Sirkulasi Walker terjadi akibat dari gaya gradien tekanan yang berasal dari satu area tekanan udara tinggi di wilayah timur Samudra Pasifik dan satu area tekanan udara rendah di wilayah archipelago Indonesia. Nah, berdasarkan gambar di atas, pada kondisi netral, sirkulasi Walker di Indonesia berbentuk konvergen atau naik sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif yang menyebabkan hujan. Nah, ketika terjadi El Nino, maka sirkulasi Walker akan bergeser yang disebabkan oleh melemahnya angin pasat timuran. Dampaknya bagi wilayah Indonesia ialah sirkulasi Walker akan berbentuk subsiden atau turun sehingga potensi pertumbuhan awan konvektif berkurang dan curah hujan pun akan berkurang. Sedangkan ketika La Nina terjadi, maka sirkulasi Walker akan berbanding terbalik dengan keadaan El Nino yang menyebabkan potensi pertumbuhan awan konvektif meningkat dan berpengaruh terhadap curah hujan yang waktu terjadinya El Nino dan La Nina berkaitan dengan hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana El Nino akan terjadi apabila suhu di perairan Pasifik Tengah dan Timur meningkat. Waktu terjadinya kondisi ini umumnya terjadi pada bulan-bulan Desember. Terjadinya El Nino juga erat hubungannya dengan siklus 4 tahunan. Sejarah keilmuan manusia berhasil mencatat setidaknya telah terjadi fenomena El Nino sebanyak 23 kali. Sedangkan untuk fenomena La Nina, keilmuan saat ini masih cukup sulit untuk memprediksinya. Siklus terjadinya La Nina juga tidak terjadi dalam rentang periode tertentu, namun umumnya terjadi sekitar 6 hingga 7 tahun sekali. Para ilmuwan mencatat telah terjadi La Nina sebanyak 15 kali. Nah, proses terjadinya El Nino. El Nino terjadi dikarenakan rentetan fenomena cuaca yang saling memberikan hubungan sebab akibat. Antara lain, yang pertama, naiknya suhu di Pasifik Tengah dan Timur. Peningkatan suhu di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur merupakan penyebab awal terjadinya El Nino. Suhu meningkat akan menyebabkan kelembapan atmosfer di atas perairan turut juga meningkat. Yang kedua, pembentukan awan. Naiknya suhu di perairan Pasifik bagian timur dan tengah akan menyebabkan kelembapan yang tinggi di atmosfer samudra. Nah, hal ini memicu terjadinya potensi peningkatan curah hujan di kawasan tersebut. Nah, yang ketiga, pertumbuhan awan terhambat.
Ketika awan terbentuk di belahan bumi bagian lain, tepatnya di Samudra Pasifik bagian barat, terjadi peningkatan tekanan udara. Kondisi ini menyebabkan hambatan pertumbuhan awan di atas perairan Indonesia di bagian timur. Nah, terhambatnya pembentukan awan akan menyebabkan penurunan curah hujan jauh di bawah rata-rata normal. Proses terjadinya La Nina sama halnya dengan proses El Nino, di mana La Nina terjadi melalui proses-proses yang bertahap. Meski sulit diperkirakan, namun secara umum, proses fenomena La Nina terjadi karena kondisi 1. Menguatnya angin di Samudra Pasifik. Fenomena La Nina terjadi sebagai akibat dari turunnya suhu di permukaan Samudra Pasifik bagian timur. Pada saat yang sama, angin pasat timur juga bertiup dan menguat di kawasan Samudra Pasifik. 2. Massa air hangat terbawa arus. Adanya angin kencang yang bertiup di wilayah Samudra Pasifik, maka akan membawa air hangat terbawa ke arah barat Samudra Pasifik dalam jumlah yang signifikan. Yang ketiga, terjadinya upwelling. Terbawanya massa air hangat ke wilayah perairan Pasifik Barat dalam jumlah yang besar, berakibat massa air dingin di Pasifik Timur bergerak dan menggantungkan massa air hangat dan mengarah ke Pasifik Barat. Nah, kondisi demikian disebut dengan upwelling yang terjadi akibat pergantian massa air yang berbeda di suhu di permukaan laut. Dampak El Nino dan La Nina, di mana kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari kepulauan yang terbesar dan luas menjadikan dampak El Nino maupun La Nina itu berbeda-beda. Nah, untuk melihat dampak dari El Nino terhadap curah hujan, maka digunakan analisis sifat curah hujan bulanan. Baik, mungkin sekian penjelasan saya tentang proses terjadinya El Nino dan La Nina. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Sofiatona Syanturi, pamit undur diri dan terima kasih.